dia sih secara keseluruhan dia melihat ya apa artinya pembelaan dari tim kita sangat all out kita dalam hal mengajukan bukti-bukti yang akhirnya juga bisa membuka sebenarnya apakah kader pidana yang dilakukan oleh itu pantas untuk dikenakan pasal yang telah disangkakan oleh jaksa yaitu berkaitan dengan 351 dan 353 perencanaan dan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Ya dia harapannya juga dia sama ya dengan kita semua bahwa dia akan mendapatkan vonis akhirnya itu dengan vonis yang sering. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan ya atas berbela-sungkawa atas meninggalnya Pak Alvin Lim. Mau bagaimanapun Pak Alvin Lim juga ada dalam kasus ini, pusaran kasus ini. Jadi saya beserta tim juga ingin mengucapkan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga segala dedikasi dan perjuangan dia selama sebagai seorang advokat akan dicatat sebagai kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, jadi sidang hari ini seharusnya memang agenda pembacaan putusan vonis Aji tanggal 13 Januari. Cuma sebagaimana juga tadi teman-teman ketahui dalam proses persidangan ada salah satu hakim anggota yang masih berhalangan sakit. Karena memang sebelum putusan itu hakim akan melakukan permusyawaratan hakim dulu, RPH. Mereka akan memusyawarahkan untuk pembacaan vonis yang hasilnya mungkin akan dibacakan nanti, tapi memang salah satu dari majelis berhalangan, jadi akan ditunda di tanggal 16 Januari hari Kamis. Nah, harapan kita ya sama, harapan kita karena kita sudah menjalankan seluruh proses hukum acara yang berjalan dari awal pembacaan dakwaan sampai dengan menghadirkan para saksi dan juga pembacaan tuntutan sampai pembelaan pledoi yang sudah kita sampaikan dalam persidangan. Harapan kita Aji akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Artinya vonis yang seringan-ringannya itu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan hukum yang memang juga kita melihat banyak disuarakan oleh masyarakat, dan saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di hari Kamis nanti tidak ada penundaan lagi membaca putusan dan vonisnya sesuai apa yang kita harapkan bersama-sama. Kemarin tuntutannya berapa sih Pak? Boleh Oh iya, tuntutan 5 tahun yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nanti itu divonis. Ya. Kalaupun memang ada nanti akan dibacakan dalam vonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Berarti Aji sudah menjalankan per berapa lama untuk masa tahanan sendiri? Masa tahanan dari kurang lebih, kalau tanggalnya saya agak lupa ya, tapi dari bulan September dihitung sampai per hari ini berarti September, Oktober, November, Desember 4 bulan atau 5 bulan, dalam 5 bulan ya. Sampai Januari, nanti ketika divonis dan itu akan dipotong untuk masa tahanan yang sudah dijalankan oleh Aji selama dia ada dalam rutan kepolisian dan sampai hari ini di rutan Salemba. Dan kondisi Aji sendiri seperti apa sekarang ini? Kondisi Aji sehat. Saya sebelum libur tahun baru kemarin sempat ketemu dengan Aji. Saya langsung jenguk ke rutan Salemba. Saya juga menyampaikan, waktu itu saya menyampaikan tentang rencana pledoi atau nota pembelaan ya. Dan saya sampaikan seluruh poin-poin pembelaan kita akan maksimalkan nanti dalam proses pledoi. Aji juga berharap ya sama ya, dia akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya, artinya vonis yang memang berdasarkan keadilan, tapi bukan vonis yang memang karena rasa subjektif ketidaksukaan dengan terdakwa yang ada nanti diputuskan oleh majelis hakim, tapi ya memang vonis yang memang berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum. Oke, diceritakan juga nggak sih soal dukungan mungkin yang berbalik dukungan netizen terhadap Aji sendiri, dan sejalannya ini sendiri banyak yang ya simpati lah kepada Aji sendiri. Iya, itu saya sampaikan juga, dan Aji juga mengetahui itu ya, karena beberapa kali pun di agenda seperti itu kan Aji juga datang ya, agendanya dihadirkan oleh majelis hakim persidangan, dan Aji juga melihat, dan saya juga menyampaikan juga ke pihak Aji dan ke pihak keluarganya Aji bahwa memang ada beberapa dukungan dari masyarakat. Dan artinya ya berkali-kali juga disampaikan memang perbuatan itu adalah perbuatan kriminal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, tapi dasar Aji melakukan itu memang karena dasar tadi ada yang sudah kita sampaikan secara lengkap di proses persidangan yang bukan berencana, dan memang itu adalah bentuk respon dia terhadap ada intimidasi verbal yang saya katakan dengan tim itu bersama-sama yang dialami oleh Aji pada saat masa kerja dengan Agus. Jadi itu adalah reaksinya Aji yang memang dilakukan, dan akhirnya dia melakukan perbuatan spontanitas. Ya, saya bisa mengatakan seperti itu ya. Walaupun memang jaksa akhirnya punya tafsir tersendiri gitu. Tapi itu sudah kita bicarakan dan kita perdebatkan secara akademik di dalam proses persidangan yang sudah berlangsung. Mungkin saat ini keluarga belum sempat bicara nih, kenapa sih kalau dari tahu? Nanti akan ada saatnya sih, karena memang sebenarnya dari pihak keluarga pun ingin menyampaikan seluruh proses sejak awal kejadian ini terjadi, proses komunikasi dengan pihak Agus, korban, sampai akhirnya proses ini berjalan di persidangan, itu kan semua ada rangkaian komunikasi kan, sampai akhirnya Agus juga berkali-kali ganti pengacara kan. Nah, tim kita itu udah beberapa kali sudah komunikasi dengan tim pengacara yang lama, dan akhirnya juga menemui titik terang terkait dengan komunikasi yang diharapkan antara kedua pihak sampai akhirnya persidangan ini terjadi. Nah, itu nanti akan coba ya, kalau tidak ada halangan ya nanti akan keluarga yang langsung menyampaikan hal tersebut, karena detail-detailnya memang
itu bisa disampaikan langsung oleh keluarga. Bang, tapi kalau untuk yang diharapkan oleh Aji sendiri gitu, setelah kemarin bertemu sama Abang sendiri, apa sih dari kasus ini, permintaannya apa gitu? Ya, dia sih secara keseluruhan dia melihat ya, artinya pembelaan dari tim kita sangat all out kita dalam hal mengajukan bukti-bukti yang akhirnya juga bisa membuka sebenarnya apakah kader pidana yang dilakukan oleh Aji itu pantas untuk dikenakan pasal yang telah disangkakan oleh jaksa, yaitu berkaitan dengan 351 dan 353 perencanaan dan penganiayaan mengakibatkan luka berat. Ya Aji harapannya juga dia sama ya dengan kita semua bahwa dia akan mendapatkan vonis akhirnya diikuti dengan vonis yang seringan-ringannya. Karena dia satu ya, dia tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan dalam kemarin dalam nota pembelaan di pledoi, ketika hakim menanyakan kepada Aji tanggapannya, dia meminta maaf itu kepada publik semuanya karena atas perbuatan itulah akhirnya mengakibatkan ya itu ya, akhirnya masyarakat diberikan oleh konsumsi dengan diberikan informasi yang kurang baik lagi karena terjadinya kejadian seperti ini. Mungkin terakhir tahu juga nggak sih mungkin kisruhnya sendiri yang kira yang terjadi dengan Agus Salim sendiri, Aji sendiri? Kisruh apa? Perihal Agus Salim. Iya tahu. Aji tahu akan berita itu ya, tapi memang berkali-kali kan seperti yang saya sampaikan ya, sikap kita itu ya kita nggak akan terlalu masuk terhadap hal tersebut karena memang sebagaimana kita ketahui juga ya kita fokusnya terhadap proses persidangan yang ada. Itu kita konsisten sejak awal gitu kan. Karena kalau kita pun mau berkomentar tentang kejadian itu juga nanti malah akan menjadi bumerang juga buat kita kan. Karena untuk apa? Nggak ada langsung dampak positif terhadap Aji juga. Mending apa yang telah dilakukan oleh Aji disadari itu adalah perbuatan yang salah, dia melakukan pertanggungjawaban secara hukum, dijalankan proses persidangan sampai nanti akhirnya menemukan vonis yang memang sesuai dengan harapannya.